Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Rizky Mau. Di video kali ini kita akan membahas seputar channel limbata lawu yang saya miliki, guys. Nah, jadi di depan kita ini sudah ada satu pair channel limbata lawu yang kedua yang saya miliki, guys. Nah, jadi kalau kalian sudah mengikuti channel ini, kalian pastinya sudah menonton video tentang channel limbata lawu yang saya miliki, guys. Jadi saya itu dua kali membeli channel limbata lawu, yang pertama dan yang kedua, dan yang di depan kita ini adalah channel limbata lawu yang kedua, guys. Nah, jadi untuk channel limbata lawu yang pertama yang saya miliki itu dia sekarang posisinya udah mau dua kali beranak, guys. Nah, jadi untuk anakan yang pertama dia sudah berukuran sekitar 4 sentian, guys, dan sekarang ikannya, anak-anakannya itu sedang saya progres. Nah, dan sekarang si indukannya lagi ngeram telur, guys. Nah, insya Allah 2-3 harian lagi akan menetas, guys. Nah, jadi untuk di video kali ini kita akan membahas channel limbata yang seperti kalian lihat di depan kita ini adalah channel limbata lawu pair alam yang kedua yang saya miliki, guys. Nah, untuk channel limbata yang ini dia belum propen, guys. Nah, jadi posisinya sekarang ini dia alhamdulillah udah settle ya, guys. Jadi tapi nggak settle banget. Jadi ketika saya kasih makan mereka mau nyamperin, guys. Nah, itu poin bagus juga ya. Dia nggak takut amat lah sama kita. Nah, jadi untuk channel limbata yang ini dia masih belum propen. Nah, guys. Nah, jadi akan kita bahas menurut pengalaman saya pakan yang bagus juga untuk kita memulai breeding, guys. Jadi kalau kalian yang belum tahu, kalian nanti akan saya jelasin pakan apa saja sih yang bagus untuk untuk breeding channel limbata, guys. Nah, jadi video ini saya buat dengan pengalaman pribadi saya, guys. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada yang salah-salah ya, guys, karena ini videonya saya buat sesuai dengan pengalaman pribadi, guys. Nah, jadi untuk tahapan breedingnya kalian tentunya harus mempunyai dulu ya channel limbatanya yang jantan dan betina, guys. Nah, kalau misalkan kalian bingung, kalian bisa membeli dari seller, minta satu pair lebih bagus lagi, pair alam, guys. Jadi pair alam itu dia adalah channel limbatanya dia sudah berjodoh di alamnya, guys. Nah, gitu. Seperti yang saya miliki ini. Nah, jadi ini juga pair alam. Jadi ini udah fix male dan female, guys. Tapi kalau kalian mau menjodohkan juga itu bisa banget, guys. Jadi kalian harus bisa membedakan mana jantan dan mana betina, guys. Nah, untuk yang jantan dia di yang sebelah depan ini, guys, ini dia jantannya. Dan yang belakang itu dia betinanya nih. Nih yang ke atas itu dia betinanya. Nah, dan ini sekarang saya lagi kasih makan ulat Hongkong, guys, tuh. Ketika saya kasih makan mereka mau nyamperin ya. Tuh. Kadang mereka masih kaget-kaget kayak gitu ya. Nah, jadi untuk posisinya sekarang ikan ini udah settle, cuman belum 100% jinak banget, guys. Nah, jadi saya juga akan membahas pakan apa saja yang biasa saya gunakan untuk breeding chana, guys. Nah, jadi dari pakan-pakan itu ada fungsi-fungsinya, guys, sebenarnya yang saya ketahui. Nah, jadi untuk pakan ulat Hongkong, ulat Jerman, kemudian jangkrik itu bisa kita gunakan untuk ngepush birahi si ikan tersebut, guys. Nah, kalau misalkan ikannya itu belum birahi, dia nggak akan mau ngebola, guys. Nah, jadi kita harus bisa membedakan ikan ini apa udah birahi atau belum. Kemudian ada juga cacing tanah, guys. Nah, cacing tanah ini yang saya ketahui adalah pakan yang sangat bagus banget buat untuk mematangkan gonat si betina, guys. Nah, jadi kalau misalkan si gonat betinanya itu belum matang, otomatis dia nggak akan bertelur, guys. Meskipun dia kawin, tapi si telurnya nggak akan keluar ketika mereka kawin, guys. Nah, jadi sebenarnya untuk fungsi-fungsi dari makanan itu kalau kalian tahu itu ada ya, guys, fungsi-fungsinya seperti yang saya jelasin tadi. Untuk kalian mengepus birahi si ikan tersebut, kalian bisa memberikan pakan seperti ulat Hongkong, kemudian ulat Jerman,
dan jangkrik guys. Nah kalau misalkan kalian mau ngepus di bagian gonat si betina, kalian bisa memakai cacing tanah guys. Nah cacing tanah ini sangat baik banget atau bagus banget buat ngepus si gonat supaya cepat matang guys. Nah jadi seperti itu guys. Nah kemudian yang gak kalah penting juga untuk kalian yang mau breeding cana limbata maupun cana yang lainnya, kalian harus menyesuaikan settingan tank guys. Jadi settingan tanknya itu kalian harus membuat si ikan senyaman mungkin. Nah seperti yang saya ini, saya memakai tanaman ekor tupai guys. Nah yang hijau-hijau ini adalah namanya tanaman ekor tupai. Kemudian yang hitam-hitam ini dia adalah tali rapia guys. Tali rapia yang saya bentuk seperti rumputan gitu guys. Nah kayak gitu ya. Nah dan ini ikannya itu udah sekitar berapa ya, saya lupa berapa bulan, ada 1 bulan lebihan lah di rumah ini. Nah jadi ikan ini memang belum propen guys. Sebenarnya ikan ini sebelumnya saya tutup guys, karena di galeri ini kan saya jualan, jadi sering terganggu sama pembeli yang kesini, apalagi bocil-bocil guys. Kalau bocil-bocil gak tahu ikan ini lagi yang ngapain, dia gedor-gedor guys. Nah jadi kadang pairan itu jangan keganggu guys, jangan sering-sering keganggu, takutnya ikannya jadi, apalagi kalau misalkan lagi ngeram telur, itu posisinya jangan sampai terganggu guys, karena kalau misalkan terganggu bisa telurnya dimakan atau gimana guys. Nah jadi usahakan kalau misalkan ketika ikan sedang ngeram, itu kita tutup aja nih bagian depan akuariumnya, bisa menggunakan kain atau misalkan kalian bisa menggunakan koran. Yang penting tertutup aja guys, mau ditutupnya semuanya atau setengah tank guys. Jadi setengah tank itu bisa kalian gunakan penutup supaya si ikan gak banyak interaksi ketika mereka sedang mengeram guys. Nah jadi untuk tahapan-tahapannya seperti itu guys. Jadi fungsi makanannya, kemudian settingan tank, dan penanganan ketika si ikan sedang mengeram, seperti itu. Nah kalau untuk pairan itu guys, jadi kalian kalau misalkan punya cana masih berantem ya, nah itu bisa dibilang menurut saya sih belum 100% berjodoh guys. Nah kalau misalkan ikan sudah 100% berjodoh, mereka akan akur guys, akan akur. Misalkan mereka berenangnya itu akan berbarengan gitu guys. Jadi kalau misalkan masih misalkan yang female-nya di sebelah kiri, kemudian yang male-nya di pojok kanan, nah itu belum belum 100% pair. Tapi kalau ketika si ikan itu sering berbarengan berenang, nah itu bisa dipastikan sudah berjodoh guys. Nah seperti yang ini guys, kalian bisa lihat. Memang sih kalau yang ini juga ada sedikit berantem, ya wajar ya guys. Kalau misalkan ada berantemnya, terus bisa terlihat si ikannya itu ada sobek, gak apa-apa, karena proses perkawinan ikan cana itu dia juga kadang suka pagegel-gegel guys, atau dia saling gigit, karena sejatinya ikan cana itu kan ikan predator ya. Nah jadi seperti itu guys. Nah bisa dilihat ya untuk settingan tank saya tuh kiri kanan saya memakai tali rapia ya, yang saya bentuk seperti ini. pH airnya ini gak dinyalain ya guys. Nah kalau misalkan kotor banget, kadang saya nyalain tuh. Tuh ikannya akan berbarengan seperti itu terus ya. Nah guys, jadi untuk sharing-sharing kita di video kali ini mungkin dicukupkan sekian ya. Mudah-mudahan di video kali ini ada manfaatnya yang bisa kalian ambil ya dari pengalaman saya. Kemudian kalau kalian mau ada saran atau ada kritik atau apapun, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah nonton di video kali ini sampai detik ini. Dan jangan lupa kalian juga bisa
Terus dukung channel ini supaya lebih berkembang lagi dengan cara klik tombol subscribe, komen, dan like, serta share juga ke teman-teman kalian, khususnya penghobi ikan cana. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.